Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Peradilan Hubungan Industrial. Perkenalkan, nama saya Agung Praptomo, nomor induk mahasiswa 202017420143 semester 6A. Kali ini Bapak dosen yang saya hormati, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bab 1 pendahuluan. Penyelesaian atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antara manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah lama mengenal badan hukum. Semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan meliputi ruang lingkup semakin luas. Di antara yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja atau buruh dan perusahaan, atau antara organisasi buruh dengan organisasi perusahaan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan, yang penting adalah solusi untuk penyelesaian yang harus betul-betul objektif dan adil. Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara ataupun para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi oleh organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini, penyelesaian hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, yang terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau UU PPH. Berdasarkan undang-undang ini telah ada peradilan khusus yang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Seperti yang dimaksud oleh PHI, bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam suatu perusahaan. Kemudian yang poin B, permasalahan. Dalam analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial ini dapat diinventarisir berbagai permasalahan yang signifikan, perlu mendapat perhatian untuk dikritisi baik dari sisi legislasi maupun implementasinya. Diantaranya adalah masalah kewenangan kelembagaan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang tidak seimbang, fungsi dan peranannya sebagai media penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, banyaknya perkara yang masuk ke PHI sehingga terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang perlu ditangani dan diselesaikan. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang PPHI
baik di tingkat PHI maupun MA tidak dapat dilaksanakan. Yang keempat, banyaknya putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dieksekusi. Dan yang kelima, perjanjian bersama yang telah diaktakan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat dieksekusi sehingga tidak memberikan kepastian hukum. C. Maksud dan tujuan. Kegiatan analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi, analisis dan evaluasi substansi dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan yang terkait, yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di ruang lingkup yang akan dibahas dalam analisis dan evaluasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peraturan lainnya yang terkait. Metodologi. Kegiatan ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif melalui beberapa tahapan yang diawali dengan tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang PPHI dan peraturan-peraturan terkait, dilanjutkan dengan penelaahan implikasi hukum untuk kemudian diintegrasikan dalam konteks pembaharuan hukum internasional. Bab 2, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 A. Sosial politik. Dengan telah diamandemennya konstitusi negara pada masa reformasi memiliki konsekuensi dan implikasi baik secara politik maupun hukum, yaitu perlunya regulasi menyeluruh berbagai undang-undang maupun peraturan pelaksanaan yang telah diberlakukan di era sebelumnya reformasi. Hal ini dilakukan guna penyelesaian yang disesuaikan dengan tantangan, tuntutan maupun kebutuhan. Maka perlu dilakukan langkah-langkah regulasi berbagai undang-undang yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang dengan cepat melakukan langkah-langkah perubahan yang berarti dalam merealisasikan demokrasi. Keterbukaan serta regulasi sejumlah perundang-undangan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang baru hingga pemerintahan Presiden SBY. Pada era reformasi, pemerintah dalam rangka mereformasi hukum ketenagakerjaan telah mengundangkan 3 buah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketiga undang-undang tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Namun, sebelum ketiga undang-undang tersebut lahir, pemerintah terlebih dahulu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Karena melalui Undang-Undang HAM ini, politik hukum pemerintah bermaksud untuk memberi peluang bagi pekerja atau buruh untuk penyelesaian perkara hubungan industrial melalui Komnas HAM. Reformasi hukum ketenagakerjaan diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Politik hukum pemerintah bermaksud untuk memberikan legitimasi sehingga undang-undang dan keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh ini adalah pengakuan realitas hukum terhadap serikat pekerja dengan adanya undang-undang tersebut. Serikat pekerja atau buruh Indonesia bebas untuk membentuk organisasi sendiri dan pihak pengusaha atau majikan tidak boleh menghalanginya. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam pasal 29 junto pasal 43 undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana yang melakukan tindakan menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya adalah tentang diundangkannya nomor Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Politik hukum pemerintah bermaksud untuk membenahi aturan hukum ketenagakerjaan sebagai hukum material yang adaptif dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan atau keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Kemudian yang B, ekonomi. Liberalisasi menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi kelompok ekonomi lemah yang cenderung semakin termarginalkan. Hal ini ditandai dengan semakin kompetitifnya lapangan kerja sehingga melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh sebagai kelompok ekonomi lemah, baik secara hukum maupun hukum formal, baik secara hukum material maupun hukum formal. Dari segi hukum material, penyelesaian perselisihan perburuan atau pekerja di Indonesia memiliki riwayat yang cukup berliku, bermula dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang menegaskan bahwa putusan P4P bersifat final. Kalau ada hambatan dalam eksekusi putusan P4P, maka pengadilan negeri akan memberikan fiat eksekusi atau persetujuan untuk melaksanakan putusan P4P. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Lalu karena perkembangan zaman, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Pada itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang menyebabkan putusan P4P tidak lagi bersifat final meskipun hakim P4P berjumlah 15 orang. Putusan P4P dianggap putusan pejabat negara sehingga salah satu pihak yang tidak menerima putusan P4P bisa menggugat di PTUN. Dengan adanya PTUN ini, proses penyelesaian perkara perburuhan menjadi panjang. Selanjutnya, bila PTUN memberikan sebuah putusan, PTUN akan memerintahkan lagi P4P untuk membuat putusan baru. Repotnya, P4P bisa saja tidak setuju dengan putusan PTUN itu karena memiliki pertimbangan sendiri, sehingga masalahnya menjadi panjang dan makan waktu. Kemudian, untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan membentuknya Pengadilan Hubungan Industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian hubungan industrial ini dengan menggabungkannya ke dalam sistem peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri, sehingga secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung. Penggabungan ini lebih memberikan kepastian dan kekuatan hukum sehingga setiap putusan yang diambil akan terlaksana secara efektif, adil, dan cepat. Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibatasi maksimal 30 hari di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian PHI akan ditangani majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim, yaitu hakim karir di pengadilan negeri bertindak sebagai hakim ketua dan 2 orang hakim ad hoc, masing-masing 1 orang mewakili serikat pekerja dan perusahaan. Kemudian C, sarana dan prasarana. Salah satu sasaran pokok yang akan dicapai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil, dan murah. Bab 3, analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Masalah-masalah kewenangan kelembagaan, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase yang tidak seimbang, fungsi dan peranannya sebagai media penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan 2 pilihan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan cara
Satu non litigasi dan yang kedua adalah litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian ini umumnya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang berselisih, yaitu pengusaha dengan buruh atau yang mewakili oleh serikat pekerjanya. Bila dengan cara ini belum bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, maka musyawarah tersebut difasilitasi oleh pemerintah baik melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Penyelesaian perkara melalui non-litigasi ini menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan perselisihan secara filosofis. Penyelesaian ini lebih baik hasilnya karena satu, hasil penyelesaian non-litigasi bisa diterima oleh masing-masing pihak. Yang kedua, tidak ada yang merasa dicederai atau dirugikan. Yang ketiga, mampu menghindarkan konflik berkepanjangan antara pengusaha, buruh, dan serikat pekerjanya. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan. Dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Penyelesaian secara litigasi ini dipergunakan karena menurut anggapan bahwa penyelesaian secara litigasi bisa secara cepat, tepat, murah, dan adil untuk menyelesaikan masalah. Namun demikian, karena penyelesaian ini merupakan cara penyelesaian yang tanpa kompromi, sehingga bisa menimbulkan rasa cedera bagi pihak-pihak yang berperkara, maka perlu perangkat yang baik untuk mendukungnya secara baik, secara administrasi hingga aparaturnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan dari sisi undang-undang, karena setelah diberlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sejak tahun 2006, kelihatan sekali compang-campingnya. Di sana-sini sebagai contoh tentang persyaratan administrasi pengajuan gugatan, ada terjadi multitafsir dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 misalnya pasal 83 ayat 1 tentang risalah mediasi atau risalah konsiliasi. Hal ini ada yang menafsirkan bahwa risalah mediasi atau konsiliasi itu dengan anjuran, ada pula yang mengartikan bahwa mediator atau konsiliator di samping membuat anjuran juga harus membuat risalah, atau bahkan ada yang berpendapat bahwa tanpa anjuran, kalau sudah ada risalah maka perkara tersebut bisa dimohonkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian bab 4 penutup kesimpulan. Secara normatif, 1. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pencari keadilan di bidang hubungan industrial. Dalam hal ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses penyelesaian yang tepat, cepat, dan adil, serta murah. Walau demikian, pada tahap implementasinya masih banyak yang tidak sesuai. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan dua pilihan, yaitu cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi. 3. Setidaknya ada 4 aspek penyebab tidak terlaksananya jangka waktu penyelesaian perkara yang direncanakan, yaitu aspek hukum, kemudian aspek perilaku hukum, pelaku hukum, kemudian aspek kelembagaan, dan aspek sarana dan prasarana. Rekomendasi B. Rekomendasi 1. Perselisihan hak pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di huruf A seharusnya tidak di PHI-kan, mengingat penetapan dan pengaturan tentang hak sudah dilindungi oleh ketetapan undang-undang dengan pengertian normatif. Artinya hal-hal yang sudah bersifat normatif, jika didapat penyimpangan pada pelaksanaan, maka instansi yang berwenang dalam pembinaan di wilayah setempat memiliki otoritas bertindak dalam hal eksekusi secara langsung atau dimungkinkan. Kemudian nomor 2, UU PPHI ini memperkenalkan kembali bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan undang-undang yang lama. Namun, sekali lagi, para pembuat undang-undang PPHI ini tidak memahami prinsip dasar dari alternatif penyelesaian sengketa
yang bersifat kerelaan serta win-win solution dan bukan kewajiban serta zero sum game. Dalam UU PPHI ini APS diatur bersifat sebagai kewajiban sehingga secara langsung malah membunuh sifat kerelaan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan damai, karena peluang untuk mencari jalan tengah menjadi hilang. Meski arbitrase sudah dikenal dalam undang-undang yang lama, namun arbitrase diperkenalkan lagi pada undang-undang PPHI. Ini dengan yurisdiksi hanya pada perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat buruh, serikat pekerja dalam satu perusahaan. Undang-undang ini juga melarang dengan tegas adanya bentuk arbitrase lain yang dibentuk oleh para pihak yang berselisih. Dalam konteks ini, Undang-Undang PPHI kalah maju dengan Undang-Undang tentang arbitrase dan APS yang membolehkan adanya arbitrase non-permanen selain BANI. Jika dalam undang-undang yang lama dimungkinkan dibentuknya arbitrase non-permanen masih dimungkinkan, meskipun tidak pernah dipergunakan oleh para pihak. Lalu apa saja alasan tidak dibukanya arbitrase non-permanen? 3. Untuk mendukung kelancaran tugas pengadilan hubungan industrial, sebaiknya pemerintah menyediakan gedung PHI di setiap provinsi, bahkan kalau perlu di tingkat kabupaten kota. 4. Perlu ditingkatnya pengetahuan ketenagakerjaan hubungan industrial bagi hakim atau calon hakim yang ditugaskan di pengadilan tersebut. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI perlu diganti atau setidaknya diubah atau ditambah. Daftar Pusaka 1. Wiono Aloysius, Refleksi Masalah Hukum Perburuan tahun 2005 dan Tren. Kemudian nomor 2, Undang-Undang Nomor 57 tentang penyelesaian perselisihan perburuan dan pekerja di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 64 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Terima kasih. Itulah presentase yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kalau ada kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.